Sekarang kita akan ke materi pembuatan pembesian di balok dan plat. Kita mulai dari balok dulu. Di 3D pembesian ini, hilangkan semua dulu. Kita tambahkan tangga. Kita add, oke. Sekarang pembuatan balok. Kita juga memakai section. Kita ke level 1. Terus kita tampilkan framing aja. Yang lain kita unchecklist. Kemudian, karena yang horizontal dan vertikal pembesiannya sama, cuman beda jarak. Jadi kita bikin horizontal 1, vertikal 1 aja. Kita pindahkan section ke sini dulu. Kita bikin yang vertikal. Kita setting view-nya. Kemudian kita klik kanan, go to view. Oke, ini baloknya ya. Kita setting dulu view-nya. Kemudian kembali ke level. Kemudian geser potongan satunya. Jadi kita akan membuat view di potongan ini dan potongan ini. Kita klik kanan juga, go to view. Kemudian kita geser ke display sebelahnya. Oke, kita setting view-nya. Oke, cukup. Sekarang kita kembali ke section lagi. Jadi, kenapa saya membuat dua view? Untuk bisa mempermudah kita melihat dari potongan satu dan potongan satunya lagi. Kemudian kita ke struktur, kita ke rebar, kita buat begelnya dulu. Kita pilih rebar shape MT1. Oke. Kemudian kita pilih maximum spacing. Kita buat dulu ini di tumpuan, yaitu jarak 150. Jika sudah, di sini kita setting lapangan tumpuannya manual. Kita pakai bantuan line. Kemudian kita scale, yaitu RE, atau kalian bisa cari di sini. Kita RE, kemudian numerikalnya 0,25. Jika sudah, kita buat garis bantu lagi. Kemudian kita geser. Kemudian ini kita constraint dulu. Kita kasih constraint jarak sesuai tebal selimut beton, yaitu 40. Kemudian kita copy 3 kali. Caranya sama seperti membuat bagel di kolom. Kemudian ini kita move ke sini. Kemudian move lagi 40 ke kanan. Jika sudah, kita constraint minus 200. Kita rubah dulu, di sini 200. Oke, sekarang kita buat tulangan utamanya. Kita ke struktur, kemudian rebar. Kita pilih rebar shape M00. Karena ini view besinya dari samping, kita rubah menjadi bentuk view potongan ke perpendicular to cover. Nah, seperti ini ya, bulat seperti ini ya. Kita pilih besi 19. Kita pilih fix number, kemudian pilih 3. Kita pasang yang di bawah dulu. Tadi kita kelupaan ya untuk merubah bagel ini. Ini kita rubah ke besi 10. Kalau sudah, ke 3D pembesian. Kita hidupkan dulu struktural kolom.
Ini besinya dari hook 90. Kita kembali ke section, kemudian kita constraint. Kita constraint ke selimut buton yang garis putus-putus ini. Dan ternyata sudah, berarti kita langsung enter aja. Kemudian kita copy dulu ini begelnya dari sini, CO ya, ke sini. Jika sudah, kita buat lagi yang di sini, yang di tengah. Ini kita copy aja satu. Kita buat garis bantu seperti tadi. Kita RE, kita scale 0,25. Jika seperempatnya sudah dapat, tinggal kita geser. Kemudian kita constraint ini dengan kolom 40. Oke. Kemudian kita mirror DM. Tumpuan satunya sudah jadi, kemudian kita buat lapangannya. Kita constraint minus 200. Kemudian ini juga 200. Kita rubah maksimum spacingnya ke 200. Jika sudah, kita setting besinya mendekati 12 meter. Kita constraint ini ya, ujung besi. Kita constraint ke sini. Kita nolkan dulu. Dan ternyata kita lihat hasilnya 13,837,2. Kemudian, karena sambungan besi utama yang di bawah itu tidak boleh di lapangan, maka kita cukupkan sampai di tumpuan sebelah kanan. Kita nolkan. Di sini 11,087,2. Kemudian kita copy untuk sambungan besi selanjutnya. Kita copy sembarang aja. Kemudian kita rubah hook yang ada di sini menjadi di sini. Caranya kita bisa spasi atau kita double klik besinya. Kemudian ini kita pilih panah yang di tengah ini. Kita cancel. Kemudian kita edit constraint kembali. Ke selimut buton kita nolkan. Kemudian kita constraint ke besi yang di sini. Kita akan membuat sambungannya 47D, berarti 19 dikali 47, yaitu 893. Oke, kemudian kita mirror besinya untuk yang di atas. Kita DM. Kemudian kita edit constraint yang besi panjang ya, besi panjang dulu. Klik ini, besi paling ujung. Kemudian kita klik di sini. Kita nolkan. Di sini 13,837,2. Kita buat dia menjadi 12 meter, yaitu kita minus 1837,2. Kemudian besi satunya kita constraint ke sini. Kita buat sambungannya 29D. 29 dikali 19, 551. Kemudian jika sudah, kita buat besi tulangan, lapangan, dan tumpuannya. Kita copy ke bawah 30. Kemudian di sini kita cuman butuh 2 ya. Kemudian kita constraint lagi besi yang di sini ke besi ini. Kita pakai 20D aja lewatannya, berarti 19 dikali 20 380. Kita enter. Kemudian untuk besi di sini kita mirror aja, DM. Ini kita hilangkan hooknya. Kita edit constraint ke besi yang di tumpuan ini. Sama, berarti 380. Kemudian kita mirror lagi, DM. Bersama dengan besi yang di sini. Kita DM.
di tengah ini. Karena jaraknya sama ya. Sekarang kita buat besi yang di lapangan. Kita pakai besi yang di sini aja. Kita geser ke atas seperti tadi, 30. Kita cuma butuh 2. Kemudian kita hilangkan hooknya. Kemudian kita constrain besi ujung ke besi yang di tumpuan ini. Kita lewatannya juga 20D, berarti minus 380. Ini 380. Cukup ya. Kemudian kita mirror untuk sisi satunya. Kita mirror di sini. Kemudian kita copy untuk di sini. Dari as ke as. Kemudian kita constrain lagi ke besi yang di tumpuan ini. Minus 380. Kemudian ini juga 380. Sekarang tinggal kita buat besi yang di peminggangnya. Di sini kita besinya pakai 10. Ini tinggal kita turunkan aja ke tengah-tengah. Kemudian kita hilangkan hooknya. Kemudian kita setting 10. Kemudian kita constrain. Kita buat jaraknya 12 meter. Ke sini kita nolkan. Sisa 1585. Oke, 12 meter pas ya. Kemudian kita copy. Untuk sambungannya di besi peminggang kita pakai 40D. Kita copy aja sembarang ke kiri. Kita constrain ke besi paling ujung ini. Kita nolkan. Yang di ujung ini ke besi yang paling ujung besi satunya tadi. 40D, berarti 400. Kemudian tinggal kita copy aja. Kita copy, kita filter, pilih yang rebarnya aja. Kemudian kembali ke level, kita array, AR, kemudian 11. Tinggal kita blok, kita filter, kita pilih yang model group. Nah, ini kita ungroup dulu. Kemudian kita comment. Jadi nanti kita pisah balok vertikal dan balok horizontalnya. Kita ke VG, kemudian filter, kita edit new. Sama seperti sebelumnya, kita duplikat, kita rename, balok vertikal. Kemudian komennya kita ganti balok vertikal. Kemudian kita add. Kita unchecklist visibility-nya. Kita oke. Kemudian kita bikin balok yang horizontal. Caranya sama. Kita ke section. Kita setting dulu view-nya. Hilangkan dulu ini. Kita ke filter. Caranya sama ya. Kita bikin dulu begelnya.
40. Tinggal kita copy, kita array 10. Kita ungroup. Jika sudah, sekarang kita buat besi. Oh, ini kita ungroup dulu. Sekarang kita buat tulangan utamanya. Sama juga seperti tadi. Cuman sekarang bentangnya lebih panjang ya. Kita ke perpendicular to cover. Di sini kita setting 3. Kita tambah hooknya, spasi terus. Nah, kemudian kita constraint sama seperti tadi. Kita coba di sini, kita nolkan 9587,2. Kemudian kita copy sembarang, kita hilangkan hooknya, kita constraint ke sini. Kemudian yang di ujung sini kita coba constraint di sini. Kita copy asal, kemudian constraint kembali, kemudian yang ujungnya kita copy lagi, kita constraint kembali, kemudian kita copy lagi, kita beri hook, kemudian constraint ini ke sini 0, kemudian yang ujung ke besi satunya. Bisa dilihat di sini ada, berarti ada 1, 2, 3, 4 sambungan besi yang diperlukan untuk balok bentang sekian meter. Oke, sekarang kita buat yang di atasnya. Kita copy aja besi yang di bawah tadi semuanya. Kita ke 3D pembesian. Kita pilih semua besi yang di bawah tadi sambil tekan Ctrl. Dan kita klik semuanya. Jika sudah, kita kembali ke section 2. Kita DM. Ternyata ini rebar covernya belum kita setting tadi. 40 semua. Oke, langsung menyesuaikan ya. Oke, langsung menyesuaikan ya begelnya tadi. Kita kembali ke section 1. Kita setting sambungan pada besi yang di atas. Tinggal kita constraint aja. Sambungannya 27D ya.
Oke, jika sudah, kita buat tulangan, lapangan, dan tumpuannya. Sama seperti balok yang tadi ya. Ini kita copy ke bawah 30. Kita constraint 20D, berarti 380. Oke, kemudian kita mirror DM ya. Kita constraint di sini minus 380. Ini kita non. Oke, tinggal kita DM aja ini. Oke, tinggal kita copy aja karena bentangnya sama ya. Oke, yang di sini kita kasih 90D, kemudian constraint di ujung selimut beton 0. Oke, yang di tumpuan sudah, tinggal yang di lapangan. Kita move 30 mili. Kita constraint di sini minus 380. Kemudian tinggal kita copy. Oke, sekarang kita bikin tulangan di peminggangnya. Yang ini kita copy ke atas. Kita rubah 10. Kita constraint. Kita buat dia 12 meter ya. Masih sisa 915. Oke, pas 12. Kemudian kita copy 11.600. Sambungan kita 40 cm atau 40D. Sama juga. Kita copy sampai dia di ujung. Kita constraint kembali. Kemudian sekarang kita beri nama besi tadi. Kita ke struktural rebar. Kita beri nama balok horizontal. Kemudian kita blok lagi. Kita copy. Oke. Setelah itu kita buat penulangan untuk lantai atasnya. Caranya sama dengan lantai 1. Biar cepat, bikin dulu dari lantai dak, kemudian copy ke lantai 2 dan 3, hingga hanya tersisa balok B1-nya aja. Setelah itu buat penulangan plat dan mengeluarkan volume.